Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan reumatoid arthritis oleh kelompok 2 dari Program Studi Sarjana Keperawatan Universitas Aisyah Surakarta. Pengertian reumatoid arthritis menurut Haryono Setianingsih pada tahun 2013. Reumatoid arthritis atau biasa disebut dengan juga rematik atau artritis reumatoid adalah peradangan sendi kronis yang disebabkan oleh gangguan autoimun. Gangguan autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap penyusup seperti bakteri, virus, dan jamur keliru menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri. Dan ini ada gambar perbedaan antara yang normal, osteoarthritis, dan reumatoid arthritis ya teman-teman. Dan dari gambar ini juga kita bisa lihat bahwa reumatoid arthritis itu suatu penyakit inflamasi kronis yang menyebabkan degenerasi jaringan penyambung. Jaringan penyambung yang biasanya mengalami kerusakan pertama kali adalah membran sinovial yang melapisi sendi. Kenapa makanya ditunjukkan gambarnya untuk lapisan sendinya itu sudah rusak dan sudah tidak ada ya teman-teman. Selanjutnya ini ada etiologi dari Khalid Mujahidullah 2012. Menurut Khalid, rematik merupakan sindrom yang hingga saat ini terdapat lebih dari 100 macam penyakit yang diklasifikasikan dalam golongan rematik. Pada usia lanjut, sebab-sebab gangguan rematik atau pada sistem muskuloskeletal dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada mekanik, itu ada penyakit sendi degeneratif atau osteoartritis dan sklerosis spinal. Yang kedua ada metabolik, itu ada osteoporosis, myxedema, dan penyakit Paget. Yang ketiga ada yang berkaitan dengan penyakit keganasan, yaitu atropati carcinomatosa atau neuremiopati dan dermatomyositis. Yang selanjutnya itu ada pengaruh obat, yaitu obat dari diuretika dapat menimbulkan gout dan lupus erythematosus sistematik. Dan yang selanjutnya itu ada radang, yaitu dari polimialgia reumatik temporal atau giant cell arthritis gout. Selanjutnya itu ada patofisiologi menurut Nurzet dari buku ajaran gangguan muskuloskeletal tahun 2016. Reumatoid arthritis itu belum diketahui penyebabnya, meskipun etiologi infeksi telah berspekulasi bahwa penyebabnya adalah organisme Mycoplasma, virus Epstein-Barr, parvovirus, dan rubella, tapi tidak ada organisme yang terbukti dapat bertanggung jawab. Reumatoid arthritis dikaitkan dengan banyak respon autoimun, tetapi apakah autoimunitas merupakan peristiwa sekunder atau perifer masih belum diketahui juga. Reumatoid arthritis memiliki komponen genetik yang signifikan dan berbagai epitop dari klaster HLA, DR4 atau DR1 hadir pada 90% pasien dengan reumatoid arthritis. Ada hiperplasia sel, cairan sendi, dan aktivasi sel endotel adalah kejadian pada awal proses patologis yang berkembang menjadi peradangan yang tidak terkontrol dan berakibat pada kehancuran tulang dan tulang rawan. Faktor genetik dan kelainan sistem kekebalan berkontribusi terhadap progresivitas penyakit sel T CD4, fagosit monokuler, fibroblast, osteoklas,
dan neutrofil memainkan peran seluler utama dalam patofisiologi rheumatoid arthritis, sedangkan limfosit B memproduksi autoantibodi, produksi sitokin abnormal, kemokin, dan mediator inflamasi lainnya. Meskipun struktur artikular adalah tempat utama yang terlibat oleh rheumatoid arthritis, tetapi jaringan lain juga terpengaruh. Nah, ini ada gambaran dari pathway menurut Ciconers tahun 2014 ya teman-teman. Silakan dibaca dan dipahami. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya ya, atau pembahasan selanjutnya, yaitu menurut dari Haryono dan Stianingsi tahun 2013. Jadi, sakit rematik kambuh biasanya pada saat cuaca mendung atau saat mau hujan setelah mengkonsumsi makanan pantangan seperti sayur bayam, kangkung, kelapa, santan, dan lainnya. Sakit rematik dapat berpindah-pindah tempat dan bergantian, bahkan sekaligus di berbagai persendian. Sakit atau radang dan terkadang bengkak di bagian persendian, pergelangan jari, tangan, kaki, bahu, lutut, pinggang, punggung, dan sekitar leher. Bengkak dan nyeri umumnya terjadi pada atau dengan pola yang simetris, atau nyeri pada sendi yang sama di kedua sisi tubuh, dan umumnya menyerang sendi pergelangan tangan. Bengkak dari nyeri pada umumnya terjadi pada sendi-sendi tangan. Bengkak pada beberapa sendi pada saat yang bersamaan juga. Kekakuan seputar sendi itu berlangsung sekitar 30-60 menit di pagi hari. Nah, ini ada klasifikasi rheumatoid arthritis menurut Buffer 2010. Mengklasifikasikan rheumatoid arthritis menjadi 4 tipe ya, yaitu yang pertama ada rheumatoid arthritis klasik. Pada tipe ini harus terdapat 7 kriteria tanda dan gejala sendi yang harus berlangsung terus-menerus paling sedikit dalam waktu 6 minggu. Yang kedua, rheumatoid arthritis defisit. Pada tipe ini harus terdapat 5 kriteria tanda dan gejala sendi yang harus berlangsung terus-menerus paling sedikit dalam waktu 6 minggu. Yang ketiga, ada probable rheumatoid arthritis. Pada tipe yang ini terdapat 3 kriteria tanda dan gejala sendi yang dapat berlangsung terus-menerus paling sedikit dalam waktu 6 minggu. Yang terakhir ada possible rheumatoid arthritis, dan pada tipe ini terdapat hanya 2 kriteria tanda dan gejala sendi yang berlangsung terus-menerus paling sedikit dalam waktu 3 bulan. Komplikasi rheumatoid arthritis sendiri tidak fatal, tetapi komplikasi penyakit dapat mempersikat hidup beberapa individu. Secara umum juga rheumatoid arthritis progresif dan tidak bisa disembuhkan. Jika tulang dan ligamen mengalami kehancuran dan perubahan bentuk apapun dapat menimbulkan efek yang permanen. Deformitas dan rasa sakit pada kegiatan sehari-hari akan menjadi sangat sulit atau tidak mungkin dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada rheumatoid arthritis adalah penyakit sistematis yang dapat mempengaruhi bagian lain dari tubuh selain sendi. Sebagai berikut ini. Ada yang pertama neuropati perifer, anemia, skleritis, infeksi, masalah GI, osteoporosis, penyakit paru, penyakit jantung, sindrom Sjogren, sindrom Flaty, limfoma, dan kanker lainnya. Dan ada juga yang terakhir sindrom aktivasi makrofag. Nah, sekarang kita masuk ke pemeriksaan penunjang menurut Mujahidullah tahun 2012 ya teman-teman. Itu ada tes serologi, itu ada BSE positif, darah bisa terjadi anemia dan leukositis, reumatoid faktor terjadi 50-90% dari penderita. Terus akan melakukan juga pemeriksaan radiologi itu untuk mengecek periarticular osteoporosis,
permulaan sendi-sendi erosi, dan kelanjutan penyakit. Terus yang ketiga itu ada aspirasi sendi, untuk mengecek cairan sinovial yang menunjukkan adanya proses radang aseptik cairan dari sendi di kultur dan bisa diperiksa secara makroskop. Selanjutnya ada faktor resiko yang berhubungan dengan peningkatan kasus rheumatoid arthritis yang dibedakan menjadi dua, yaitu faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi itu ada faktor genetik, usia, dan jenis kelamin. Yang dapat dimodifikasi itu ada gaya hidup, status sosial ekonomi, merokok, diet, infeksi, pekerjaan, dan bentuk tubuh. Nah, ini kita masuk ke penata laksanaan medik menurut Mujahidullah tahun 2012. Nah, dari sini kita dapat bisa memberikan analgetik, diet, dukungan psikososial, terus kita bisa mengedukasi persoalan seksual, kita bisa memakai juga teknik dengan fisioterapi, dan kita juga bisa operasi. Tapi untuk operasi itu dipertimbangkan pada pasien dengan kerusakan sendi yang nyata, dengan nyeri yang menetap dan kelemahan fungsi. Nah, untuk penanganan dari rheumatoid arthritis sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu ada NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drug, diberikan sejak awal untuk menangani nyeri sendi akibat inflamasi. Dan yang kedua itu ada DMARD atau disease modifying anti-rheumatic drug, digunakan untuk melindungi sendi, tulang, dan kartilago dari proses destruksi oleh rheumatoid arthritis. Contoh obatnya itu ada hidroksikloroquine. Yang ketiga itu ada kortikosteroid, diberikan dengan dosis rendah setara prednison 5-7,5 mg per hari sebagai bright terapi untuk mengurangi keluhan pasien sambil menunggu efek DMARD yang baru muncul setelah 4-16 minggu. Yang selanjutnya lagi dari penanganan itu ada rehabilitasi. Terapi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Caranya dengan mengistirahatkan sendi yang terlibat melalui pemakaian tongkat, pemasangan bidai, latihan, dan sebagainya. Setelah nyeri berkurang, dapat mulai dilakukan fisioterapi. Dan yang terakhir itu ada pembedahan. Jika segala pengobatan di atas tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka dapat dipertimbangkan untuk proses pembedahan yang bersifat ortopedi. Contohnya sinovektomi, artrodesis, terus total hip replacement, dan sebagainya. Nah, teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke asuhan keperawatan rheumatoid arthritis. Pengkajian keperawatan menurut Aspian tahun 2014. Kita dapat melakukan pengkajian identitas, data dasar pengkajian, penerimaan manfaat, terus ada keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat keluarga. Nah, untuk asuhan keperawatan yang pemeriksaan fisik, itu kita bisa melakukan pemeriksaan dari keadaan umum klien, kesadaran klien, tanda-tanda vital klien, sistem sirkulasi, sistem persarafan, sistem perkemihan, sistem pencernaan, dan sistem muskuloskeletal. Dan kita juga bisa melakukan pemeriksaan fungsi dari pola fungsi kesehatan, pola persepsi, dan tata laksana pola hidup sehat. Dan ada pola nutrisi, pola eliminasi, pola istirahat tidur, dan pola hubungan dan peran yang menggambarkan dan mengetahui hubungan
peran klien terhadap anggota keluarga dan masyarakat di sekitar rumahnya. Dan ada juga pola sensori kognitif, pola persepsi dan konsep diri, dan ada juga pola seksual dan reproduksi, yaitu yang dapat menggambarkan kepuasan masalah terhadap seksualitas, pola mekanisme coping, menggambarkan kemampuan untuk menangani stres, pola tata nilai dan kepercayaan, dan dapat juga menggambarkan dan menjelaskan pola nilai keyakinan pasien. Untuk diagnosa keperawatan reumatoid arthritis, menurut Nanda 2017, itu yang pertama ada nyeri akut atau kronis berhubungan dengan agen pencedera distensi jaringan oleh akumulasi cairan atau proses inflamasi distraksi sendi. Yang kedua ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan deformitas skeletal, nyeri, ketidaknyamanan, intoleransi aktivitas, penurunan kekuatan otot. Yang ketiga ada gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri kronik. Yang keempat ada defisit perawatan diri berhubungan dengan kerusakan muskuloskeletal, penurunan kekuatan, daya tahan, nyeri dan waktu bergerak, dan depresi. Dan ini teman-teman untuk intervensi keperawatan dari diagnosa reumatoid arthritis. Silakan dibaca ya teman-teman. Dan yang selanjutnya, intervensi keperawatan dari diagnosa yang kedua. Intervensi diagnosa yang ketiga. Dan yang terakhir, intervensi keperawatan dari diagnosa keperawatan reumatoid arthritis yang keempat. Dan ini daftar pustaka yang bisa teman-teman juga lihat dari beberapa sumber yang kami ambil dari penyampaian dan penjelasan reumatoid arthritis. Begitu ya teman-teman. Itu tadi penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah ikut belajar bersama kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.